Mendengar kata transmigrasi, tentu yang ada di benak kita adalah memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Namun, bagaimana menjadikan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan transmigran, tapi juga dilakukan dengan cara yang humanis. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara sudah hadir di studio CNN Indonesia hari ini. Selamat siang Pak Iftitah. Selamat siang, Terima Mas kasih Yuda. sudah hadir di CNN hari ini. Terima kasih juga Ya, atas ini saya mungkin juga undangannya. penonton CNN sudah sangat awam mendengar kata transmigrasi. Mungkin Bapak bisa kembali menceritakan seperti apa konsep transmigrasi di era kepemimpinan Pak Prabowo dan juga di kepemimpinan Bapak. Terima kasih, Mas Yuda. Jadi sekarang ini transmigrasi sedang melakukan transformasi. Tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi bagaimana membangun kawasan ekonomi sekaligus juga membangun manusianya. Ya. Ujungnya nanti membangun kesejahteraan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97. Jadi tidak lagi kita ini ngirim-ngirim Ya. orang begitu, sama seperti dulu waktu saya SD juga taunya transmigrasi itu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa keluar Pulau Betul. Jawa. Sekarang tidak begitu. Ternyata sesuai dengan undang-undang regulasi yang saya pelajari selama kurang lebih 3,5 bulan Ya. sebelum saya akhirnya memaparkan langsung kepada Bapak Presiden apa itu transformasi transmigrasi yang diharapkan oleh beliau. Itu ternyata adalah soal pembangunan kesejahteraan. Strateginya itu adalah ada gula, ada semut. Jadi kita nggak lagi mengirim semut. Ya. Kita sekarang bagaimana menciptakan gulanya supaya semut-semutnya nanti datang sendiri. Kalau dulu kan kita mau berpergian ke seluruh pulau Indonesia ini kan lebih dari 17.000 pulau. Ya. Itu kan menggunakan transportasi yang sangat terbatas. Bahkan di zaman Orde Baru dulu, pengiriman masyarakat transmigrasi itu, para transmigran, itu juga menggunakan kapal perang. Baik pesawat Angkatan Udara maupun kapal TNI Angkatan Laut. Gitu. Nah sekarang kan orang mobilitas itu sangat cair sekali. Betul. Jadi bagi kami, setelah kami pelajari juga, ternyata mindah-mindahkan orang itu pun banyak juga yang betah. Karena infrastrukturnya terbatas, akhirnya mereka pulang lagi. Tanah yang dikasih, banyak yang dijual dan sebagainya. Saya sampaikan, transmigrasi harus bertransformasi dari kementerian yang konsumtif, yang hanya bagi-bagi lahan begitu, sekarang ini harus menjadi kementerian yang produktif. Berapa anggaran yang kita terima dari negara, kita harus kemas dalam 5 program transmigrasi yang insya Allah mudah-mudahan nanti ikut memberikan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tadi Bapak katakan adalah bertransformasi, Iya. kemudian juga ada sebuah pembaru dari konsep transmigrasi Ya. konvensional selama ini kita Ya. dengar dan kita lihat. 5 program tadi Bapak sudah utarakan, mungkin Bapak bisa jabarkan lebih detail dan seperti apa Pak pembeda dari transformasi transmigrasi era saat ini Pak? Baik. Jadi yang pertama itu ada namanya Transtuntas. Ya. Transtuntas itu adalah sebuah program yang menjamin kepastian hukum atas lahan para transmigran. Saya ini punya PR besar. Jadi ada sekitar lebih dari 129.000 transmigran belum memiliki sertifikat hak milik sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Nah ini yang sedang kami tata. Saya di awal-awal protes kepada para pegawai transmigrasi. Saya bilang itu kan sertifikat itu gratis, saya bilang. Ada program PTSL dan sebagainya. Mereka melapor kepada saya, Pak, memang sertifikatnya gratis, tapi kan harus diukur dan sebagainya, dan itu membutuhkan anggaran. Jadi keterbatasan anggaran ini juga menjadi salah satu yang menghambat penerbitan SHM tersebut. Karena itu kan domainnya ada di Kementerian ATR BPN. Sementara ATR BPN pun juga memiliki mungkin prioritas yang lain. Oleh karena itu, dengan alhamdulillah anggaran yang kami terima dari Bapak Presiden, kami akan alokasikan dan kami akan selesaikan secara bertahap agar tidak ada lagi PR-PR terkait dengan masalah lahan tersebut. Yang ada yang tumpang tindih, kemudian di Natuna misalkan kami harus bayar provisi untuk pelepasan hak hutan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ada namanya transmigrasi lokal. Kita belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa kalau dari sisi distribusi penduduk, itu transmigrasi di masa lalu cukup sukses besar. Kita mengirim lebih dari 9,2 juta kepala keluarga. Total transmigrannya mungkin, 2,2 juta
kepala keluarga, jumlah jiwanya 9,2 juta jiwa. Mungkin sekarang dengan anak keturunannya lebih dari 40 juta jiwa, mengurangi kepadatan di Jawa 7%. Tetapi karena ada semacam stereotip ya, bahwa transmigran itu anak emasnya pemerintah, yang lokal itu kurang diberdayakan, dan ada semacam gap begitu. Yang lebih banyak diberikan insentif itu yang transmigran, yang pendatang ini. Akhirnya ada sedikit gejala sosial. Bahkan ada konflik sosial di beberapa tempat yang akhirnya diperbaharui regulasinya, bahwa kita sekarang ini yang contohnya yang kemarin saya berangkatkan 132 kepala keluarga itu sekarang sudah 50-50 antara yang lokal 50%, kemudian pendatang dari Jawa 50%, supaya lebih blend gitu antara pendatang dengan yang di lokal. Nah, dalam konsep baru yang sekarang sedang kami tata, kita akan ingin berdayakan dulu transmigrasi lokal. Itu adalah pemberdayaan dari masyarakat lokal itu sendiri. Kita ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah pembangunan di tanahnya sendiri. Nah, oleh karena itu kita betul-betul ingin mengedepankan, memberikan lebih banyak insentif kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada transmigrasi patriot. Transmigrasi patriot ini bukan hanya sekedar program, ini adalah semacam gerakan nasional. Ini semacam panggilan bagi para generasi muda unggul untuk ikut membangun negeri ini. Itu adalah program pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Konkretnya untuk pendampingan kepada para transmigran setempat. Konkretnya adalah kami akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 yang terdaftar di universitas top di Indonesia ini, yang terbaik gitu. Kemarin kami sudah komunikasi dan hampir mendapatkan satu pemikiran yang utuh dan sama dengan rektor ITB misalkan, kemudian rektor dari IPB, UGM juga, dan beberapa universitas lain yang sekarang sedang dikonkretkan begitu bentuk kerjasamanya. Nanti mahasiswa-mahasiswa ini daftar di sana, kemudian contohnya misalkan mahasiswa kelautan dan perikanan misalkan, akan kuliah matrikulasi di IPB selama 2 bulan, kemudian terbang ke Rempang, kawasan transmigrasi Rempang, nanti dia akan kuliah di sana selama 4 tahun. Nanti bekerja sama juga dengan universitas lokal. Contoh yang sudah kami komunikasi dengan Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, itu rektornya saya sudah ketemu juga, jadi mereka bisa double degree itu. Jadi di Umrah terdaftar, di IPB terdaftar. Dan kita akan berdayakan juga, kesempatan itu akan kita perbesar untuk masyarakat yang ada di Rempang, Galang, Batam, dan Kepri. Selain kita juga welcoming seluruh generasi muda dari seluruh Indonesia. Nah, jadi mereka nanti kuliah di sana, dan nanti juga jika lulus tes, mereka juga akan bagian dari tentara cadangan atau Komcat. Kemudian 4 tahun melakukan pendampingan, tugas utamanya selain mereka belajar dan melakukan pendampingan kepada masyarakat, mereka juga akan membidani namanya korporasi masyarakat. Nah, jadi kami mempelajari, banyak pemerintah itu memberikan insentif, tapi banyak yang gagal itu karena pendampingannya kurang. Nah, kami kemudian berpikir, contoh misalkan, kita bagi-bagi tanah, tiba-tiba dijual tanahnya. Kemudian bagi-bagi perahunya dijual. Kita nggak boleh menyalahkan juga masyarakat karena mungkin mereka tidak tahu caranya, bagaimana menggunakannya secara maksimal. Maka kami bersepakat bagaimana kalau insentif-insentif ini diberikan kepada masyarakat, lalu kemudian oleh masyarakat dikomunalkan dalam namanya korporasi masyarakat. Jadi nanti tiap-tiap masyarakat itu punya kepemilikan atas saham korporasi tersebut. Nah, kemudian jadi mereka nanti dapat punya 2 pendapatan. Kalau mereka bekerja sungguh-sungguh, satu masyarakatnya sendiri, masyarakat transmigran itu, dia akan dapat pendapatan harian dari misalkan dari tangkapan ikan begitu. Kemudian kalau perusahaannya tumbuh, itu akan dapat dividen. Karena nanti kami juga akan mengerjakan korporasinya ini utuh hulu ke hilir sampai dengan ke off-takernya. Nanti kami akan siapkan, jadi insentif itu bukan hanya memberikan perahu, tapi juga nanti ada cold storage-nya, kemudian ada TPI-nya, ada stasiun pengisian bahan bakarnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Jadi hilirisasinya juga nanti akan kami jalankan secara utuh untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
Kemudian setelah itu, setelah mereka lulus nanti wisuda, nanti mereka akan melakukan ikatan dinas 2N. Kalau mereka misalkan S1 4 tahun, ya berarti 8 tahun di kawasan transmigrasi. Kalau misalkan mereka S2, misalkan 2 tahun, berarti 4 tahun di kawasan transmigrasi. Baru setelah itu mereka akan membidani korporasi, kemudian akan juga sebagai eksekutifnya, akan menjadi CEO-nya, akan menjadi CEO-nya, akan menjadi CFO-nya dari transmigrasi itu, dari korporasi masyarakat itu dengan para pekerjanya dari masyarakat transmigran lokal. Kalau kemudian tumbuh sehingga memerlukan tambahan pekerjaan dan lainnya, maka masuk ke program transmigrasi yang keempat, adalah Transkarya Nusantara. Itulah yang nanti para pendatang masuk. Jadi kalau Mas Yuda bayangkan, ada satu potensi wilayah, terus kemudian masyarakat lokalnya diberdayakan, menjadi tuan rumah di sana, didampingi oleh para generasi unggul, kemudian berkembang, ada hasilnya, kekurangan tenaga kerja, maka TKN inilah yang akan datang. Pasti konflik sosialnya akan sangat rendah sekali. Karena kedatangan dari Transkarya Nusantara ini, atau para pendatang itu, menjadi satu buah kebutuhan oleh para transmigrasi lokal. Nah baru yang terakhir namanya transmigrasi gotong royong, itu adalah upaya sustainability. Jadi sinergi kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia swasta, dan masyarakat transmigran sendiri untuk membuat kawasan tersebut terus berkembang gitu, sehingga memberikan dampak yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, sangat menarik sekali Pak. 5 konsep transmigrasi terbaru yang sangat komprehensif, sangat transformatif. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah tadi ada salah satu hal yang menarik terkait dengan transmigrasi gotong royong, di mana akan melibatkan pihak-pihak di luar dari Kementerian Transmigrasi seperti pihak swasta. Lalu seperti apa Pak menjembatani beberapa instansi, beberapa badan ini sehingga bisa inline dengan program pemerintah di Kementerian Transmigrasi sendiri Pak? Jadi konsepnya yang paling penting, Mas Yuda, banyak silaturahmi. Jadi kita lebih banyak roadshow. Ini saya beri contoh ya. Saya ditanya beberapa kalangan, kenapa kami memilih Batam, Rempang, dan Galang, utamanya di Rempang. Yang pertama adalah tentu ada usulan dari pemerintah daerah. Sekarang transmigrasi tidak lagi seperti dulu top down. Kalau dulu kan kita ibaratnya itu lempar uang ke tanah gitu, kalau uang yang nggak hilang berarti nggak ada orang di situ. Kita bangun di situ. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus bottom up. Pemerintah daerah mengusulkan, bahkan Mas Yuda, mungkin ini yang menarik dan banyak masyarakat tidak tahu. Pemerintah daerah sendiri bisa mendesain itu yang boleh masuk ke kawasan itu dari mana saja. Jadi misalkan, contoh misalkan di Aceh nih. Di Aceh itu dia sekarang ini sangat besar ribuan transmigrasi lokal. Kemudian ada juga beberapa beberapa kepala keluarga yang dari pendatang. Terus mereka minta dari Jawa Barat, itu boleh. Jadi bahkan spesifik kabupatennya, ada namanya KSAD, kerjasama antar daerah. Jadi misalkan ada masyarakat di tujuan, di kawasan transmigrasi yang fokus nelayan. Dia ingin misalkan masyarakat di Jawa atau di Makassar misalkan yang ahli dalam bidang nelayan misalkan, dalam bidang kelautan dan perikanan. Mereka bisa minta, saya pengen dari Tegal misalkan sekian kepala keluarga. Saya ingin misalkan dari Cilacap sekian kepala keluarga. Jadi nggak sporadis gitu. Nah, animonya sendiri sekarang yang ingin ikut transmigran umum itu kan lebih dari 8.000 kepala keluarga. Nah, dalam konteks itulah kita lakukan semacam kerjasama. Contohnya misalkan di Rempang, kami lihat bahwa ada usulan. Kemudian kami lihat juga sudah ada pekerjaan sebelumnya, PU misalkan. Itu kan sekarang lagi fokus untuk membangun lahan relokasi di Rempang itu. Nah PU itu sudah mengeluarkan dana yang cukup besar juga, ratusan miliar. Kemudian BP Batam itu juga sudah mengeluarkan dana yang cukup besar juga. Tapi karena ada efisiensi, maka ada beberapa pekerjaan PU yang kemudian akhirnya harus butuh tambahan. Nah kamilah yang menambah. Contoh misalkan dari lahan yang akan dijadikan lahan relokasi, dan kami sudah kerjasama dengan Pemkot Batam, akan dijadikan sebagai lokasi transmigran, itu kan jumlah total yang akan dibangun 1.000 unit rumah. Tapi karena ada efisiensi yang bisa dibangun hanya 500 unit rumah. Nah kami
top up mensupport di yang situ. tadi 500. 500 unit rumah. Nah, nanti kami juga akan kerjasama dengan KKP misalkan, bangun dermaga nelayan, kemudian penyediaan kapalnya, kemudian dibikin dengan Kementerian Koperasi, itu bagaimana membentuk koperasi masyarakat. Sebelum nanti kami eskalasi atau scale-nya kami tambahkan menjadi korporasi masyarakat. Kemudian kami kerjasama juga dengan Kemendikti, Saintek misalkan, untuk transmigrasi patriotnya. Ya. Dengan Dikdasmen misalkan, untuk SD, SMP, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita sinergikan dan kolaborasikan dengan kementerian-kementerian. Jadi kalau misalkan kementerian, tadi lembaga, kemudian swasta, dan masyarakat bersatu, untuk pembangunan kawasan akan lebih memudahkan. Gitu. Seperti contoh, ada kemarin kami datang Bupati Poso. Beliau ingin membangun kawasan transmigrasi di pojok sekali. Saya sampaikan sama Bupati Poso, untuk tahun ini mungkin jangan dulu, kita fokuskan dulu perencanaannya, baru mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita bangun kawasan transmigrasi yang modern di Poso. Saya bilang saya ingin visualisasinya wajah transmigrasi sekarang ini bukan hanya sekedar panen raya, tetapi saya ingin satu saat saya ingin undang Bapak Presiden beserta Menko terkait begitu untuk mengirimkan ribuan kontainer ekspor. Yeah. Jadi sudah langsung kita kelihatan nilai tambah ekonominya itu sudah langsung ke off takernya langsung. Saya coba encourage seperti itu kepada para kepala daerah. Karena di Poso itu yang kami dengar beberapa kawasan transmigrasi di sana pun sudah ekspor durian ke Cina. Jadi ada komoditas-komoditas unggulan yang ingin kami targetkan. Nah, saya sampaikan sama beliau, fokuskan dulu rencana pembangunan ke wilayahnya di mana, karena sekarang saya sampaikan transmigrasi nggak lagi cuma ngirim orang, tapi kita bikin satu perencanaan yang terintegrasi di mana kawasan yang akan kita bangun, kemudian nanti di situ kalau PU-nya misalkan punya dana untuk bangun jalan, nah bangun yang ke kawasan itu. Kalau misalkan seperti contoh Dikdasmen akan bikin sekolah rakyat dengan Kementerian Sosial, bangun di situ. Jadi kalau nanti di situ akan jadi kota baru gitu, kira-kira begitu. Sangat menarik sekali perbincangannya Bapak Iftithar, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Siap. Semoga 5 poin-poin transmigrasi yang tertransformasi tadi bisa meningkatkan tidak hanya sekedar populasi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga nilai ekonomi, kemudian infrastruktur, dan bagaimana juga etos kerja dari masyarakat yang terpindah tadi bisa turut membangun nawacita dan juga program pemerintah Bapak Prabowo dan juga Kementerian Transmigrasi. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk waktunya, sangat terbatas tapi sangat memberikan insight menarik terkait dengan transmigrasi di era saat ini. Terima kasih Bapak.